Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan, perkenalkan saya Faisal, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Sultan Taisaifuddin Jambi, NIM 210230125, program studi pendidikan agama Islam. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Muara Bungo, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, bab 2, pertemuan kedua. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberi yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Biasa semua ya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpinkan doanya, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Jadi tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Yes. Konsentrasi. permainan mulai. 8. 8, oke, 10. Mana yang 10? Konsentrasi. Permainan dimulai. 10. Lempar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Ayo coba disebutkan. Kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Oke. Dan setiap kitab itu ada memuat kandungan-kandungan atau ajaran-ajaran inti kitab itu. Ya. Kemudian dalil-dalil terkait kitab Allah. Kitab Taurat apa dalil naklinya, kitab Zabur apa, kitab Injil apa, Al-Quran apa. Kemudian yang berikutnya bisa membedakan antara kitab dan suhuf. Nanti ada kitab, ada suhuf. Apa itu kitab, apa itu suhuf. Nah, jadi bisa membedakan. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita mulai berhitung untuk menentukan kelompoknya. Ya, berhitung mulai. Ya. 2, 3, 2. Ulangi. 2. Oke. Kelompok 1 mencari atau bahasan tentang kandungan kitab-kitab Allah. Nah, kelompok 2 yang di belakang sana itu dalil-dalil terkait kitab Allah, dalil terkait kitab Taurat, dalil terkait kitab Injil, dalil terkait kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Maka kita cari semua dalil tentang kitab itu. Kemudian kelompok 3, perbedaan antara kitab dan suhuf. Sudah?
bukunya buka di halaman 25. Ya, buka halaman 25. Yang buku ini halaman 25. Ya, yang buku satunya tadi mana? Buka halaman 40. Yang buku yang satunya, buku yang ini halaman 40. Ya. Silakan. Bapak kasih waktu 20 menit. Berkeinginan memiliki hak orang lain. 2. Isi pokok surat Zabur. 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah. 4. Isi kandungan kitab Al-Quran. 1. Tauhid, keyakinan tentang keimanan kepada yang gaib, Allah, malaikat, dan akhirat. 8. Ilmu pengetahuan. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Ada kelompok yang menanggapi atau yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Semua. Kelompok 3. Yang kedua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dalam kandungan kitab Taurat ada kata-kata disuruh mengingat dan sabar? Ya, tolong jawab. Khusus pada Sabtu itu, setiap orang tidak boleh bekerja mencari nafkah layaknya rutinitas sehari-hari. Sabtu adalah hari yang memang benar-benar diistimewakan untuk menyembah Allah, bersyukur dan untuk sebagian waktu menerima pelajaran agama Allah yang disampaikan Nabi Musa. Tidak adanya aktivitas ekonomi seperti bergadang, melaut, dan bertani untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Itu sudah menjadi syariat dan tradisi kaum Bani Israel sejak zaman Nabi Musa sampai pada zaman Nabi Daud. Oke, itu tadi. Ngerti semua ya? Silakan kasih aplaus untuk kelompok 1 dan ada kelompok lain bertanya ya. Silakan tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musa kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhudhu min duni. Oke, ada yang bertanya pada kelompok 2 tentang dalil terkait kitab-kitab Allah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan dalil nakli? Oke. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang membahas keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, paham? Jadi dalil nakli itu adalah dalil-dalil yang diambil atau sumbernya dari Al-Quran atau hadis Nabi. Paham ya? Oke. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pengertian suhuf adalah sebuah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut kemudian diberikan kepada Nabi dan Rasulnya, hanya saja berbentuk seperti lembaran-lembaran yang terpisah. Pengertian suhuf lainnya adalah wahyu yang diberikan oleh Nabi dan Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari suhuf adalah pujian, zikir, nasihat, dan tidak wajib untuk mengajarkannya kepada manusia.
Sedangkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf iman. Nah, itu pertanyaan dari dia minta apa itu perbedaan antara suhuf dan kitab? Suhuf adalah hari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tetapi dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak sempurna. Kitab adalah berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Materinya akan Bapak bahas sedikit. Pertama, kita tadi tujuannya kandungan kitab Allah. Ya. Kitab yang pertama itu ada kitab Taurat. Tadi kan? Ada kitab Taurat. Jadi kandungan kitab Taurat yang pertama, jangan menyembah Tuhan selain Allah. Dan Rasul, tetapi dalam bentuk lembaran-lembaran yang tidak sempurna. Nah, jadi suhuf itu dia masih berbentuk lembaran. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini kan masih lembaran ini nama. Jadi suhuf itu masih berbentuk lembaran seperti ini. Ya, belum disatukan. Kalau sudah disatukan, kalau seperti ini kan sudah jadi buku namanya, lembaran lagi. Nah, jadi yang bentuk lembaran itulah yang disebut dengan suhuf. Ya. Kemudian perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaannya, kalau suhuf itu dia masih berbentuk lembaran, kalau kitab dia sudah disatukan, sudah dibukukan atau sudah dijadikan mushaf. Itu perbedaannya. Ya, sebelum kita lanjut, ya, Bapak ada tugas, silakan kamu kerjakan. Jawab. Di lembaran kerja kamu tolong dijawab. Ya, satu orang satu. Berapa di sini? Nih. Berapa? Berapa? Cukup. Akan menjawab langsung sini. Ya, kumpul-kumpul. Sudah semua kumpul tugasnya? Ya. Kesimpulannya, pelajaran kita pada hari ini yang pertama bahwa ya kita tahu bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya, dan semua ajaran kitab itu atau kandungan yang terdapat dalam kitab itu selalu menyembah Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah.
membahas hikmah beriman kepada kitab Allah, kemudian mencerminkan perilaku yang berlaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu pertemuan kita berikutnya nanti. Nah, kemudian jangan lupa nanti ya, Bapak silakan buka WA-nya, nanti Bapak kirim link Google Form-nya untuk PR-nya di rumah. Ya, jelas? Sudah jelas karena yang ditanyakan? Berarti semua? Oke, terima kasih. Silakan sebelum menutup pelajaran kita baca hamdalah pada hari ini karena pelajaran sudah selesai ya. Alhamdulillah.